Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini dalam Efesus 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, tentu kita adalah manusia yang lemah dan manusia yang penuh dengan emosi, saudara. Seringkali kita menjadi marah melihat segala sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Tetapi itulah kebanyakan hidup daripada orang-orang Kristen yang seringkali menjadi kecewa, saudara, ketika mereka dihadapkan pada ujian dan tantangan di dalam perjalanan mengiringi Kristus. Pada awalnya mereka berpikir bahwa setelah menjadi pengikut Kristus, semuanya itu menjadi lancar, saudara, dan baik-baik saja. Tetapi justru karena berlabel Kristen, mereka harus mengalami tekanan, kekerasan, ancaman, bahkan dikucilkan dan diperlakukan secara tidak adil oleh pihak yang lain, saudara. Tetapi tentang hal itu Kristus sendiri sudah memperingatkan kepada kita, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa dia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku, demikian kata Yesus Kristus. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikian kata Yohanes 16 ayat 2 sampai dengan 4a. Saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang tahu, sebagai pengikut Kristus yang tahu bahwa Kristus adalah junjungan kita tuh tidak perlu heran, saudara. Kita tidak perlu terkejut lagi bila harus mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan tersebut. Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus kita perbuat? Tidak ada kata lain selain kita harus meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Manakala kita diejek, manakala kita diludahi, dianiaya, disiksa, dan bahkan disalibkan, Tuhan Yesus tidak melakukan tindakan balas dendam, saudara. Jadi kita harus mengikuti teladan Yesus Kristus yang tidak melakukan balas dendam sekalipun dia disiksa dan disalibkan. Saudara, melainkan Kristus itu berdoa untuk mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah sebabnya, saudara, kita juga harus mengampuni mereka. Kita juga tidak boleh menjadi marah. Kita juga tidak boleh berbuat dosa, bahkan sampai matahari terbenam, bahwa amarah kita haruslah padam. Inilah bukti sebagai pengikut Kristus. Sebab itu juga bukti bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan fisik atau tindakan balas dendam terhadap orang yang berbuat jahat. Sebaliknya, kita harus mengasihi dan membalas dengan kebaikan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 20. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dan janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara, Rasul Paulus setelah memiliki pengertian yang benar tentang melayani Kristus, hidupnya menjadi berubah total. Dia tidak lagi fanatik, tetapi dia berubah mengarah ke dalam sehingga dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, bagi kita yang terpenting adalah kita haruslah berdoa, mengasihi dan melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang membenci Kristus dan menolak Injil, serta menolak kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, ingat, firman Tuhan sekali lagi mengatakan kepada kita, hendaklah kemarahan kita, jangan kita simpan di dalam diri kita sampai dengan matahari yang terbenam. Janganlah sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.